Saudaraku, apa yang kita akan baca ini adalah mengenai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Bukan perikop yang asing, bukan perikop yang saudara belum pernah baca sebelumnya, tapi kita akan lihat ini ada satu prinsip kebenaran dalam kehidupan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan kata-kata yang mengatakan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara sudah pernah mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang Tuhan rindukan adalah saudara akan lebih banyak lagi mengalami campur tangan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hal apapun. Tapi Tuhan tidak ingin berhenti. Tuhan tidak ingin mengatakan, nah cukup. Stok mujizat di surga menipis. Karena pandemi ini stok mujizat di surga menipis. Tidak. Yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya adalah supaya kamu lebih banyak berbuah. Supaya saudara dan saya lebih banyak lagi mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kerajaan surga. Itu tidak ada sesuatu yang menurun, itu tidak ada. Yang ada adalah pertambahan, yang ada adalah pertumbuhan. Jadi saya berharap kalimat ini akan menyadarkan saudara. Ketika saudara mulai mengatakan, ya Pak ini masa sulit. Kita mengalami pandemi dan sepertinya kita akan harus lebih prihatin. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Saya harus lebih sedikit, sepertinya Tuhan juga sedang kebingungan dengan pandemi ini. Saudaraku, dunia bisa berubah menjadi lebih buruk. Kita tidak tahu apakah keadaan akan menjadi lebih baik atau tidak, tapi itu tidak masalah. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan supaya kamu, saudara dan saya lebih banyak berbuah. Lebih banyak mengalami campur tangan Tuhan. Lebih banyak mengalami tanda-tanda heran dan mujizat. Lebih banyak mengalami pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan mulai dari ayat yang keempat. Ini yang saya dan saudara harus lakukan. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Itu seperti ayat yang kita baca. Kalau kita perjamuan kudus nanti di paling bawah itu ada setiap kali kita perjamuan kudus sebetulnya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nanti pada bagian yang terakhir kita akan cari atau kita akan lihat secara praktis. Pak, lalu secara praktis bagaimana caranya tinggal di dalam Tuhan? Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, yang pertama begini, Tuhan itu mau saudara mengalami sangat banyak. Sebagai ranting, sebelum dia mengeluarkan buah, yang pertama dia akan dialiri oleh semua sari-sari makanan dari pokok anggur yang ada. Sehingga ranting itu bertumbuh dan berbuah. Dan dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku itu dipermuliakan. Yaitu kalau saya dan saudara itu berbuah banyak. Saudara mengalami banyak apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Jadi jangan salah paham yang mengatakan atau sebuah prinsip bahwa Tuhan itu berhemat dengan saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu senang kalau saudara dan saya itu mengalami kesulitan, mengalami masalah yang berlarut-larut, mengalami masalah yang tidak terselesaikan, dan kita tidak mengalami campur tangan Tuhan. Jangan pikir Tuhan itu senang. Wah, Pak, saya sekarang sebagai orang Kristen sudah dewasa, loh kenapa? Saya sudah mandiri, maksudnya apa? Saya tidak perlu campur tangan Tuhan. Saya sudah punya uang, bisa ke dokter. Perusahaan saya sudah besar, saya tidak perlu pertolongan Tuhan. Uang datang dengan sendirinya setiap hari, melimpah dengan sendirinya setiap hari. Sekarang saya sudah pandai, Pak. Saya tidak perlu hikmat yang daripada Tuhan. Saudaraku, hati-hati. Apa yang saudara dapatkan dari manusia dan apa yang saudara dapatkan dari dunia ini tidak kekal. Lalu saudara katakan, Pak, saya sudah punya banyak, karena itu saya tidak butuh Tuhan. Saudara pikir kalau saudara seperti itu lalu Tuhan senang. Kalau sebagai orang tua dengan anak, mungkin kita bisa berpikir begitu, oke, anakku sudah besar, anakku sudah bisa mandiri, anakku sudah bisa bekerja sendiri, anakku sudah mapan, lalu anakku sudah tidak lagi bergantung kepadaku. Oke, sebagai manusia, itu saudara bisa masuk akal dan sepertinya itu baik. Tapi dengan Tuhan, tidak. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu senang. Lalu karena saudara sudah mampu dan saudara tidak butuh Tuhan. Dan Tuhan akan bangga, anakku sudah mandiri. Itu tidak. Tuhan katakan begini, Bapa akan senang kalau saya dan saudara itu berbuah banyak. Dan bagaimana caranya berbuah? Nempel dengan pokok anggur. Karena dikatakan bahwa kita ini carang. Kalau carang itu terlepas, terpotong dari pokok anggur, lalu carang itu akan mengering dan mati. Tapi selama carang itu menempel kepada pokok anggur, lalu pokok anggur itu akan mengaliri carang itu dengan semua sari-sari makanan. Apa yang dimiliki oleh pokok anggur, itu juga dimiliki oleh carang. Itulah kepada anak yang sulung. Bapak itu mengatakan, yang aku punya itu milikmu. Carang anggur, strukturnya yang mengalir di carang anggur, itu sama dengan yang mengalir di pokok anggur. Artinya apa? Apapun yang saudara baca tentang Tuhan, dia katakan, aku air hidup, aku roti hidup. Dia gembala yang baik, dia El Shaddai. Dia Jehovah Rafa, Allah yang mencukupkan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Nisi, Allah yang memberikan kemenangan. Apapun yang ada pada Tuhan, semua perbuatan ajaib, semua berkat, apapun yang Tuhan miliki. Ini pokok anggur. Saudara, carangnya, apapun yang dimiliki oleh pokok anggur ini, itu akan mengalir kepada saya dan saudara. Sehingga saudara akan menerima semua yang daripada Tuhan. Lalu berbuah, menjadi daging dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Jadi kebenaran yang saudara harus pegang adalah,
Ketika saudara sebagai carang nempel ke pokoknya, itu otomatis apapun yang ada di dalam pokok itu akan mengalir kepada saudara. Itulah gambaran yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus. Beberapa hal praktis yang saudara bisa lakukan setiap hari. Supaya apa? Saudara itu tinggal di dalam Kristus. Saudara perlu bertanya, Pak, caranya bagaimana? Sebetulnya saudaraku tidak ada cara yang sulit. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk mempersulit saudara. Bukan untuk memperumit hidup saudara dan saya. Caranya selalu gampang. Sebelum saya sampaikan, persoalannya memang adalah kedisiplinan dan konsistensi. Yang pertama, bagaimana saudara bisa melekat sebagai carang melekat kepada pokok anggurnya? Yang pertama ada di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bersekutu dengan firman-Nya. Itulah yang Tuhan mau. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Loh, caranya itu gampang. Cuman ya masalahnya selalu begini. Setiap kali saya ketemu dengan orang-orang Kristen, Pak, kamu baca Alkitab tidak? Ya kadang-kadang, Pak. Nah kalau kadang-kadang, bagaimana saudara bisa tinggal di dalam Kristus? Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara sedang nempel kepada pokok anggur itu. Dari Taurat itu saudara tahu apa yang Tuhan bisa dan apa yang Tuhan mau lakukan untuk saudara. Di dalam Taurat dan di dalam firman Tuhan itu mengandung janji dan semua perjanjian yang diperuntukkan kepada saudara dan saya. Dan berbahagialah orang yang kesukaannya janji Tuhan, yang kesukaannya perjanjian Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Itu caranya menempel. Carang anggur menempel kepada pokok anggurnya. Yang pertama adalah dengan menyukai. Menyukai. Saudara baca Alkitab, waduh hari ini harus baca Alkitab ini ya. Kita punya kesepakatan membaca Alkitab bersama-sama. Saudara baca Alkitab dengan, aduh ini pasal kok panjang sekali. Kenapa sih yang nyusun Alkitab kok tidak dipendek-pendekin? Lalu paginya, waduh puji Tuhan loh, kenapa? Pasalnya pendek, cuman 5 ayat, aku bisa lega. Saudara tidak suka Alkitab. Saudara tidak mencintai firman. Kalau saudara mencintai firman, saudara baca ayat demi ayat. Saudara tidak ingin terburu-buru. Saudara tidak ingin selesai. Saudara tidak sampai lalu. Kenapa? Karena saudara menyukai. Saudara tidak ingin selesai. Jangan jadikan membaca Alkitab sebagai sebuah kewajiban yang menekan dan memaksa dan menyiksa saudara. Alkitab katakan yang kesukaannya bukan hanya sekedar membaca, tapi memang suka. Ketika saudara membacanya, saudara hanyut di situ. Tiba-tiba sudah 5-6 pasal. Suka. Lalu selang 2 jam kemudian, saudara ingat lagi. Tengah hari saudara ingat lagi. Kenapa? Saudara suka.
Saudara renungkan lagi, saudara ucapkan lagi, suka. Karena Tuhan tidak akan memberikan mutiara kepada babi. Jangan katakan Tuhan tidak ingin memberkati saudara. Saudara suka atau tidak? Sukai firman Tuhan. Karena ketika engkau menyukai firman Tuhan, engkau menyukai siapa yang berfirman. Ketika engkau mencintai firman, engkau mencintai siapa yang berfirman itu. Yang kedua, Lukas 18 ayat yang pertama. Saya lanjutkan yang Mazmur pertama ayat yang pertama kedua. Ya, lalu ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini orang yang menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara akan seperti carang anggur yang berbuah makin banyak dan makin banyak. Dengan apa? Mencintai firman. Yang otomatis saudara mencintai siapa yang berfirman itu. Lalu yang kedua, Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Perumpamaannya apa? Tolong saudara nanti baca sendiri mulai dari ayat yang kedua dan seterusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk menegaskan, perumpamaannya apa? Saudara baca sendiri, tapi poin utamanya adalah untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang pertama, menyukai firman. Yang berarti menyukai siapa yang berfirman. Yang kedua, berdoa tidak dengan jemu-jemu, menyukai doa. Paulus katakan setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Kalau saudara berdoa hanya pada waktu kepepet, saudara tidak rindu kepada yang menjawab doa itu. Saudara hanya perlu pertolongan semata. Tapi kalau saudara memang suka berdoa, saudara menyukai siapa di balik doa itu. Saudara mencintai siapa yang bisa menjawab doa itu. Jadi kuncinya sama. Ranting anggur yang menyukai pokok anggur, dia akan mendengarkan firman-Nya, dia akan terus bersekutu, dia akan terus berdoa. Niscaya gembala yang baik akan menggembalakan saudara. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, akan menyediakan pada saudara semua yang saudara perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jehovah Rafa akan mengalir dalam kehidupan saudara kesehatan, kekuatan, kebugaran yang daripada Tuhan. Jehovah Nisi, kemenangan yang daripada Tuhan. Roti hidup yang akan memuaskan dan mengenyangkan hidup saudara. Air kehidupan yang akan menyegarkan, menguduskan, menahirkan semua hidup saudara. Cintai Tuhan. Cintai firman-Nya. Dan cintai bersekutu dengan Dia. Dengan doa yang tidak henti-hentinya. Amin.